Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatarina dengan NIM 21101115047. Di sini akan mempresentasikan materi mengenai Sustainable Development Goals, yaitu goals ke-12-nya, Responsible Consumption and Production, dengan judul mendorong kegiatan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Indonesia. Jadi sebelumnya apa itu Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan ini adalah program dunia berkelanjutan yang disahkan oleh PBB pada 25 September 2015. Pembangunan berkelanjutan ini tuh mengarah kepada pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga SDGs ini tidak hanya fokus pada apa yang negara kaya dapat lakukan untuk membantu negara atau orang miskin, tapi fokus secara bersama mencari solusi apa yang harus dilakukan semua negara untuk kesejahteraan global. Jadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pola konsumsi dasar kebutuhan pokok masyarakat sekarang jika diikuti dengan pola produksi yang tidak berkelanjutan, maka dapat menjadi salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan. Hal dalam bagaimana efisiensi yang kita produksi ini dan konsumsi dari sumber daya yang ada merupakan salah satu rencana pembangunan berkelanjutan. Saat ini semakin banyak kita mengkonsumsi sumber daya alam yang justru tidak disadari oleh sebagian besar individu, sampah yang diproduksi jauh lebih cepat daripada pendauran ulang karena untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat tadi. Sehingga seharusnya masyarakat itu tidak hanya mengkonsumsi suatu barang, tapi bagaimana masyarakat juga dapat mengelola hasil konsumsinya dengan baik. Di Indonesia, seperti yang kita tahu bahwa tanggung jawab masyarakat dalam mengkonsumsi itu masih kurang, yang dapat dilihat dari masalah sampah yang masih menjadi masalah yang polemik di Indonesia. Padahal pengelolaan sampah itu dapat dilakukan seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu dapat dilakukan untuk mengurangi produksi sampah, dan sekarang data juga menunjukkan produksi sampah tiap tahunnya di Indonesia itu bahkan mencapai 67,8 ton. Sini ada data consumption expenditure di Indonesia yaitu yang didefinisikan sebagai perilaku masyarakat dalam membelanjakan sebagian pendapatannya untuk membeli sesuatu di Indonesia. Di sini menunjukkan angka 64,8% dari PDB. Hal ini terus didorong untuk semakin memperkecil angka konsumsi sehingga pengelolaan penggunaan sumber daya alam lebih efisien karena indikator untuk konsumsi sumber daya yang berkelanjutan saat ini juga semakin terbatas. Kemudian tadi setelah konsumsi ada produksi yang bertanggung jawab. Produksi hingga saat ini sudah terlalu banyak karena mengikuti permintaan dari populasi yang juga semakin tinggi. Apalagi di Indonesia sekarang populasi penduduknya juga tinggi, ditambah dengan pertumbuhan dari penduduknya juga semakin tinggi. Masalah produksi juga ditambah dari overproduction yang dipahami sebagai memproduksi produk yang tidak perlu dan tidak bergantung pada permintaan. Oleh karena itu, target penting dari pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pengelolaan sumber daya dan limbah dari proses produksi untuk mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Di Indonesia, berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020 sampai 2024 atau yang disebut tahap akselerasi, strategi responsible consumption and production ini lebih mendorong pada resource efisiensi, low carbon development strategy, green economy, dan circular economy. Saat ini pola produksi di Indonesia juga semakin dicanangkan untuk berkomitmen terhadap lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Seperti di sini misalnya pemerintah berkomitmen akan mendorong pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 mengenai penerapan sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Selain itu ada juga dari komoditas kayu, di mana cakupan produksi ini cukup besar sehingga menjadikan Indonesia sebagai eksportir kayu lapis terbesar di dunia. Dan ada juga dari produksi dari komoditas kopi. Setelah tadi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, jika produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab ini akan menyebabkan akibat buruk, yaitu kontribusi buruk dengan menambah masalah lingkungan. Di sini ada data jumlah pencemaran lingkungan di daerah-daerah Indonesia, di mana jumlah pencemarannya itu mencapai 20,3% daerah yang mengalami pencemaran. Jika dilihat dari sisi konsumsi yang berlebihan ini menghasilkan sampah semakin menumpuk dan berakhir pada perusakan lingkungan karena pencemaran.
Dan jika dilihat dari sisi produksi, produksi yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab pada hasil prosesnya, yakni limbah-limbah yang dihasilkan dapat menghasilkan pencemaran lingkungan seperti hasil proses konsumsi tadi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk dapat mengurangi potensi terjadinya dampak pencemaran bagi lingkungan yang dapat merugikan. Cara yang dapat dilakukan itu yaitu tadi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini untuk responsible consumption dan production dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu produksi yang bertanggung jawab diikuti dengan konsumsi yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini dapat dilakukan untuk mencapai salah satu tujuan program Sustainable Development Goals yaitu responsible consumption dan production. Jadi kesimpulannya di sini yaitu faktor konsumsi itu harus memperhatikan penjagaan alam dan faktor produksi yang memanfaatkan alam dalam prosesnya. Keduanya ini perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan bertanggung jawab pada setiap prosesnya. Kegiatan produksi di Indonesia secara bertahap memperbaiki prosesnya dalam pemanfaatan sumber daya dengan poin utama di sini yaitu tidak mengurangi jumlah yang dapat berdampak pada menurunnya faktor untuk pertumbuhan negara. Tapi aspek yang perlu diperhatikan adalah efisiensi sumber daya dan kondisi lingkungan hidup. Jadi aspek keduanya harus diseimbangkan sehingga dan juga strategi yang disiapkan pemerintah dalam mendorong produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab ini dan berkelanjutan dapat terlaksana jika ada keseimbangan kontribusi dari masyarakat juga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.